Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi kami mengenai teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fajrani Aziz SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selanjutnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Andi Dwi Ramadhani, Mira Amalia Bahtiar, Rania Nur Fajria, dan Febri Miriam. Adapun daftar isi dari materi kami yaitu pendahuluan, berisi deskripsi singkat pada materi ini yaitu pada bab ini dibahas tentang teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer di mana pada saat sekarang ini bermacam ragam kejahatan muncul seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Para pelaku kejahatan dunia maya tentunya adalah orang-orang yang sudah ahli dalam teknik penggunaan komputer dan berbagai teknik peretasan. Slide selanjutnya. Relevansi pada bagian ini dibahas tentang teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Dengan dasar pemahaman ini akan menjadi landasan bagi mahasiswa untuk memahami serangan komputer dan taktik penyalahgunaan, teknik rekayasa sosial untuk mendapatkan akses logis atau fisik ke sumber daya, dan berbagai jenis malware. Selanjutnya, adapun indikator dari materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang serangan komputer dan taktik penyalahgunaannya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknik rekayasa sosial untuk mendapatkan akses logis atau fisik ke sumber daya, dan mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai jenis malware. Selanjutnya materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Febri Miriam. Kepada Saudari Febri Miriam saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja, materi yang pertama yaitu serangan komputer dan taktik penyalahgunaannya. Semua komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau aset IT yang berharga, rawan akan serangan dari para peretas, pemerintah asing, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri, dan pesaing. Orang-orang tersebut menyerang beberapa komputer-komputer untuk mencari data berharga atau mencoba merusak sistem komputer. Peretas merupakan akses, modifikasi, atau pengguna yang tidak sah atas perangkat atau beberapa elemen dalam sistem komputer. Selanjutnya, adapun macam-macam serangan dan penyalahgunaan komputer antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hijacking, yaitu pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Dan yang kedua, botnet, yaitu sebuah jaringan kuat atas pembajakan komputer. Yang ketiga, zombies, yaitu menyerang sistem atau menyebarkan malware. Yang keempat, spamming, yaitu secara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diminta ke banyak orang. Yang kelima, spoofing, yaitu membuat komunikasi elektronik terlihat seolah orang lain yang mengirimkannya untuk memperoleh kepercayaan dari penerima. Selanjutnya, impersonation, yaitu mendapatkan akses ke sebuah sistem dengan berpura-pura menjadi pengguna sah. Selanjutnya, warddialing, yaitu memprogram sebuah komputer untuk menghubungi ribuan sambungan telepon untuk mencari dial modem lines. Yang selanjutnya, wire driving, yaitu berkendara mencari jaringan nirkabel rumah atau perusahaan yang tidak terlindungi. Selanjutnya, phishing, yaitu menyerang sistem telepon untuk mendapatkan akses sambungan telepon gratis. Dan yang terakhir, wire rocketting, yaitu menggunakan roket untuk melepaskan titik akses nirkabel yang terhubung pada parasut yang mendeteksi jaringan nirkabel tidak aman. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Febri Miriam atas pembahasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Saudari Andi Dwi Ramadhani. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu teknik rekayasa sosial untuk mendapatkan akses logis atau fisik ke sumber daya. Pengertian dari rekayasa sosial. Jadi, rekayasa sosial atau social engineering adalah teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku dalam rangka untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data rahasia. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan teknik rekayasa sosial. Dalam dunia keamanan komputer, teknik ini dipakai jika sebuah sistem komputer tidak mungkin ditembus dengan cara mengeksploitasi secara teknis. Dengan memanfaatkan kelemahan manusia, seorang hacker bisa memancing pengguna komputer untuk memasang backdoor atau malware tanpa korban sadari dengan teknik social engineering. Cara ini dilakukan dengan metode pendekatan secara psikologis. Selanjutnya yaitu teknik rekayasa sosial yang populer. Yang pertama yaitu reverse social engineering. Reverse social engineering attack adalah cara untuk mendapatkan hak akses ke suatu sistem dengan cara meyakinkan korban bahwa jika korban punya masalah tertentu sekarang atau di masa depan, penyerang atau hacker punya solusi siap membantu penyelesaian masalah. Yang kedua itu piggyback right attack adalah cara mendapatkan hak akses dengan menumpang seseorang yang memiliki akses atau wewenang agar kita mendapatkan hak akses seperti halnya orang tersebut. Kemudian digital. Kebanyakan hacker sangat mahir dalam hal teknis. Ketika hacker akan melakukan social engineering, maka si hacker dapat berbicara lancar seperti ahli soal komputer untuk mendapatkan kepercayaan dari korbannya. Kemudian yaitu phishing attack. Phishing attack adalah teknik untuk mendapatkan informasi sensitif atau data pribadi atau akun dari korban dengan cara menuliskan email seolah-olah berasal dari website resmi. Kemudian walling attack adalah jenis phishing attack yang mengincar korban dengan jabatan tinggi di suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan data rahasia perusahaan dengan mempertimbangkan makin tinggi jabatan maka punya hak akses lengkap ke data perusahaan tersebut. Kemudian phishing attack adalah teknik menggunakan telepon untuk mendapatkan informasi dari korban. Social networking. Social engineering bisa mendapat kepercayaan dengan menjalin pertemanan dengan korban dan mendapatkan kepercayaan. Kemudian neuro-linguistic programming. Social engineering memanipulasi pikiran korbannya. Kemudian Chaos, membuat korban tertarik kepada peretas dan tanpa sadar melakukan hal yang diinginkan oleh peretas. Kemudian cara pencegahan teknik rekayasa sosial dapat dilakukan dengan jangan mudah percaya dan bersihkan pikiran porno, jangan selalu berpikir instan dan gratis, berpikir sehat dan relevan. Jangan terlalu percaya dengan orang yang dianggap dekat di dunia maya. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Andi Dwi Ramadhani atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Rania Nur Fajria untuk membawakan materi yang ketiga. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai berbagai jenis malware. Malware merupakan sebuah program yang diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mencari celah kesalahan yang ada di dalam software atau operating system. Sesuai dengan namanya, program ini benar-benar sangat jahat bagi perangkat pengguna. Berbagai jenis malware yang pertama yaitu virus komputer. Virus merupakan salah satu jenis malware yang mempunyai kemampuan untuk memanipulasi data, menginfeksi, mengubah, dan merusak sebuah program komputer. Yang kedua yaitu worm. Worm merupakan
Sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya melalui kopian dan secara mandirinya, virus akan menyebar dengan cepat pada berbagai jaringan komputer melalui lubang keamanan yang terbuka. Yang ketiga yaitu Trojan Horse. Trojan Horse atau sering disebut dengan Trojan merupakan sebuah program komputer yang mempunyai kemampuan yang tidak bisa dilacak dan seakan-akan baik untuk digunakan yang ujung-ujungnya merusak sistem, yang umumnya bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diambil dari korban secara diam-diam atau mencuri yang kemudian membajaknya. Yang keempat yaitu spyware, merupakan malware yang dirancang khusus untuk mengumpulkan segala informasi dari komputer yang telah dijangkitinya. Aktivitas spyware terasa sangat berbahaya karena rentan terhadap pencurian password. Yang terakhir yaitu backdoor, merupakan metode yang digunakan untuk melewati autentifikasi normal atau login dan berusaha tidak terdeteksi. Dengan metode backdoor, maka akan sangat mudah untuk mengambil alih kendali dari komputer yang telah berhasil disusupi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rania Nurfajri atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membacakan bagian penutup atau kesimpulan dari materi kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat besar bagi manusia. Kemajuan teknologi dalam hal ini komputer diiringi dengan dampak yang negatif seperti adanya kejahatan-kejahatan melalui komputer. Kejahatan tersebut bersumber dari penyalahgunaan dari komputer yang digunakan untuk berbagai macam hal yang merugikan. Serangan dan penyalahgunaan komputer yang dilakukan berupa serangan malware, pencurian identitas atau phishing, penyerangan situs web tanpa hak, serangan server, dan peretasan.